Hai guys, welcome back to my channel di Ayo Ngerumpi, bukan sekedar ngerumpi biasa bareng Kak Cat. Oke, kalau kalian misalkan belum jelas ya, belum terlalu jelas sama yang sama cara bikin tampon yang tadi, aku bakal ulangin langkahnya sekali lagi. 2 kali lagi juga boleh sih. Kalian mau berapa kali guys? Pokoknya aku bakal ulangin sampai kalian ngerti atau kalian bisa ulang-ulang videonya ya. Jadi kasa yang udah dipotong bentuk segi 4 kita lipat jadi 2 bagian. Kalau saran aku kalian potongnya ya bentuknya persegi panjang sih. Jadi 2 bagian kayak gini, terus digulung-gulung 3 kali sampai 4 kali. Kalau misalkan kasa tamponnya pengen kencang dan nggak gampang lepas, kalian bisa gulung 4 kali. Pokoknya semakin banyak gulungannya, semakin kencang itu kuncinya. Udah digulung-gulung gini, kita lilitin di jari. Habis kita lilitin di jari, kita ambil secuil kapas, segumpal kapas. Kapasnya sesuai selera ya, gumpalan kapasnya. Mau kalian besar atau kecil tuh bisa selera kalian sendiri. Nah, terus ditaruh di ujung dari kasa ini, digulung, dibungkus, kapasnya dibungkus bersamaan dengan kasa, gulung sampai pol di jari kita. Terus sisanya yang kasa yang ada di yang masih menggelewer-ngelewer ini. Apaan sih menggelewer-ngelewer? Pokoknya kasa yang masih nggak beraturan ini kita lipat. Nah ini kan ada nih gulungannya tadi. Nah gulungannya ini dilipat keluar. Jadi gulungan yang tadi itu untuk membungkus kasa yang masih berserabutan ya. Nah kita gulung-gulung sampai rapi pokoknya, sampai serabut-serabut, sampai yang berserabutan tadi tuh ketutup. Nah jadi deh, gampang banget kan sebenarnya. Kalau kalian perhatiin dengan seksama, kalian simak banget, itu caranya tuh gampang banget. Kalau kasa yang beli itu kan kadang-kadang kendor ya, gampang lepas. Kok kasa tampon yang dibeli itu kan kadang-kadang kendor, gampang lepas. Terus aku mau cerita pengalaman koas ya. Katanya waktu koas nyari pasien sendiri dan bayarin sendiri ya. Ya benar, sebagian besar anak kedokteran gigi itu waktu koas nyari pasien sendiri dan bayarin pasiennya. Ya, jadi waktu koas kita cari pasien sendiri sama ngebayarin biaya perawatan pasien kita sendiri. Gitu. Enak banget kan jadi pasien anak FKG. Jadi kalian dapat perawatan gigi gratis, diawasin sama dokter gigi spesialis. Terus gigi kalian jadi bersih pula, enak banget kan. Tapi gitu masih banyak yang nggak mau jadi pasien koas, katanya kelinci percobaan. Ya bukan kelinci percobaan guys, ngerjain pasien itu juga diawasin sama dokter gigi spesialisnya. Kan enak banget kalian udah dapat perawatan gigi gratis, dapat konsultasi dari dokter gigi spesialis. Masih nggak mau jadi pasien koas. Daripada kalian perawatan di tempat yang abal-abal, yang di salon-salonan gitu tuh, gigi kalian rusak, terus kesehatan kalian tidak terjamin, kesterilannya pun tidak terjamin. Enakan mana, jadi pasien koas atau kalian pilih perawatan di tempat yang abal-abal? Tapi aku nggak mau cerita kepahitan di koas. Ini bagian terseru di koas. Jadi waktu aku koas, menurut Kak Cat ya, koas paling seru itu di stase puskesmas sama forensik. Jadi di stase puskesmas sama forensik tuh kayak kita nggak ada beban gitu loh guys. Kita nggak perlu mikirin mencari pasien, bayarin pasien. Tuh stase puskesmas, pasien tuh udah datang sendiri, udah kita tinggal ngerjain aja. Tapi nggak enaknya kalau stase puskesmas itu nggak masuk ke requirement kerjaan kita. Misalkan waktu di puskesmas kita nyabut pasien nih, nyabut gigi pasien, menambal gigi pasien. Nah itu requirementnya nggak masuk
ke requirement bedah mulut atau konservasi. Jadi kalau status puskesmas itu cuman buat nyelesain requirement kesehatan gigi masyarakat gitu. Tapi enak banget sih, santai. Kalau di stase puskesmas kerennya tuh kayak gini nih. Kayak kita tuh kayak kita tuh sangat mengabdi kepada masyarakat gitu guys. Jadi kita melakukan penyuluhan di kampung-kampung, terus ikut penyuluhan di SD-SD gitu tuh kayak seneng banget gitu kan, ketemu banyak orang, terus bisa mengedukasi mereka juga gitu sih. Terus di stase forensik itu juga seru sih, tapi sayangnya cuma 2 minggu. Tapi ya gimana ya, seru-seru serem. Serunya itu tadi kita kayak berasa keren gitu loh, kayak ikut dalam pemecahan suatu kasus nih. Misalkan ada kasus pembunuhan, korbannya tidak diketahui identitasnya, terus kita ikut dalam proses identifikasi itu dan mengungkap identitas si korban ini. Itu kan keren banget ya, kayak di drama Partner for Justice. Kalau kalian suka nonton drakor tuh yang tentang berbau-bau forensik tuh, kalian harus nonton Partner for Justice. Nah, jadi kalau waktu di stase forensik tuh kayak berasa keren banget gitu. Tapi itu tadi nggak enaknya kalau di stase forensik kita harus setiap hari harus standby on call, mau pagi, siang, malam, tengah malam kita harus standby HP untuk on call karena ya kayak gitu kan nggak bisa diprediksi ya kapan datangnya ya guys ya. Jadi kita harus standby. Dan walaupun di stase forensik seru ya, tapi serem juga kan. Kalian tahu tuh biasanya kalau yang di otopsi gitu kan, biasanya korban-korban kebanyakan yang tanpa identitas dengan kasus-kasus yang bermacam-macam. Nah di situ sih yang serem. Terus sedih juga kalau misalkan ditemukan tanpa identitas, terus identitasnya terungkap, ternyata dia tuh meninggalnya gara-gara kasus A gitu kan. Itu dengar ceritanya bisa sedih banget gitu loh. Kita ngebayangin kok ini ya tega ya orang ngebunuh sesama manusia sampai sesadis itu. Nah di situ kita juga kadang-kadang sedih. Pokoknya ya kalau di stase forensik tuh rasanya campur aduk. Nggak kerasa ya kita ngerumpi panjang lebar sambil bikin tampon, terus dapat tampon segini banyak loh dari kasa yang gulungan kecil tadi. Gimana guys? Lebih ekonomis bukan? Kalau kalian mau jualan juga nggak apa-apa sih, kalian jual tampon yang kayak gini. Kelebihan tampon ini adalah tidak mudah lepas dan kencang dan juga tahan lama. Dan kalau kalian suka sama videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya video-video Kak Cat supaya kita bisa terus ngerumpi dan Kak Cat bisa membagikan hasil rumpian Kak Cat ke kalian semua. Oke? Tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye.